Selamat datang di video pembelajaran oral diagnosis dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam senyum sehat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aida Kandana Luis, MDSC, yang mana sebagai salah satu staf Departemen Ilmu Penyakit Mulut Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara akan menyampaikan tentang video pembelajaran mengenai prosedural diagnosis. Sebagaimana diketahui bahwa ilmu penyakit mulut merupakan salah satu cabang ilmu di bidang kedokteran gigi yang mendalami penyakit ataupun kelainan pada jaringan lunak mulut. Juga mencakup perawatan rongga mulut pada pasien dengan atau tanpa kondisi kompromis. Oleh karena itu, diperlukan penegakan diagnosa pada kelainan ataupun penyakit jaringan lunak mulut tadi itu dengan tepat. Dengan demikian, pada video pembelajaran kali ini kita akan sama-sama mengetahui tentang prosedur bagaimana melakukan penegakan oral diagnosis yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Apakah yang dimaksud dengan oral diagnosis? Oral diagnosis dalam kedokteran gigi merupakan praktik untuk menegakkan semua masalah di dalam dan di luar rongga mulut dengan menggunakan pengetahuan ilmiah. Oral diagnosis penting untuk dilakukan agar dokter gigi dapat membuat keputusan yang tepat mengenai perawatan yang akan diberikan kepada pasien. Oral diagnosis meliputi 1. Data pasien, 2. Anamnesis, 3. Pemeriksaan fisik, dan 4. Pemeriksaan penunjang. Tahap 1. Data pasien. Data umum pasien meliputi nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan tempat tinggal. Tahap 2. Anamnesis. Anamnesis merupakan catatan informasi yang dikumpulkan dari pasien atau orang lain berdasarkan riwayat seluas-luasnya suatu kasus penyakit dan harus dikerjakan secara runtut dan benar. Anamnesis yang dapat dilakukan meliputi 1. Keluhan utama, 2. Riwayat perjalanan penyakit, 3. Riwayat kesehatan umum dan keluarga, 4. Riwayat kesehatan dental, dan yang terakhir riwayat kehidupan sosial. Keluhan utama. Keluhan utama merupakan suatu alasan utama yang membuat pasien datang ke klinik. Keluhan utama dapat ditanyakan kepada pasien secara langsung atau wali atau orang yang mengantarkan pasien. Keluhan utama yang dituliskan adalah keluhan yang sangat mengganggu dan dituliskan dengan bahasa awam. Riwayat perjalanan penyakit. Berdasarkan Secret 7, terdapat 7 butir pertanyaan yang wajib ditanyakan kepada pasien. Seperti yang pertama, lokasi keluhan. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, kuantitas. Yang keempat, waktu yang meliputi onset, durasi, frekuensi, dan kronologi. Yang kelima, faktor yang memperberat. Yang keenam, faktor yang memperingan. Dan yang terakhir, keluhan yang menyertai. Berikut adalah contoh ketika kita menerapkan Secret 7 kepada pasien saat melakukan anamnesis. Yang pertama, kita dapat menanyakan kepada pasien seperti, ada keluhan apa Bapak atau Ibu? Kemudian yang kedua, bagaimana rasa sakit yang terasa? Kemudian disusul dengan pertanyaan seperti, dari skala 1 sampai 10, seberapa sakit yang Bapak atau Ibu rasakan? Kemudian, sudah berapa lama? Apakah sering muncul luka yang sama? Dan bagaimana awal mula munculnya luka tersebut? Kemudian,
Apa yang membuat rasa sakit semakin parah? Apa yang membuat keluhan sakit berkurang? Dan apa saja keluhan yang menyertai? Riwayat kesehatan umum dan keluarga. Riwayat kesehatan umum merupakan informasi yang mencakup berbagai hal tentang kesehatan seseorang, seperti riwayat penyakit, alergi, riwayat operasi, dan pola makan serta minum pasien. Sedangkan riwayat kesehatan keluarga berisi masalah sistemik yang pernah atau sedang diderita oleh anggota keluarga seperti ayah, ibu, atau saudara kandung. Selain itu juga harus memuat riwayat alergi yang pernah atau sedang diderita oleh anggota keluarga. Adanya penyakit dapat bersifat keturunan atau genetik dan didapat dari lingkungan keluarga. Riwayat kehidupan sosial. Riwayat kehidupan sosial didapati dari bertanya kepada pasien mengenai 1. Aktivitas sosial pasien, 2. Latar belakang pasien, 3. Kebiasaan buruk seperti merokok dan minum minuman beralkohol, dan 4. Lain-lain. Tahap 3. Persiapan operator. Sebelum melakukan pemeriksaan, operator harus menggunakan alat pelindung diri untuk menghindari terjadinya infeksi silang. Selanjutnya, operator mencuci tangan sesuai dengan standar WHO menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand rub atau sabun pada telapak tangan, kemudian lakukan stepnya dengan benar dan dibilas hingga bersih. Operator juga harus menggunakan masker untuk melindungi dan mencegah cairan tubuh yang mengandung kuman keluar melalui hidung ataupun mulut. Operator menggunakan nurse cap untuk melindungi rambut saat melakukan pekerjaan klinis. Operator memakai handscoon untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman pekerjaan klinis. Tahap 4, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dilakukan antara lain 1. Pemeriksaan ekstraoral, 2. Pemeriksaan intraoral. Pemeriksaan ekstraoral meliputi pemeriksaan kelenjar limfe, pemeriksaan bibir, pemeriksaan sirkum oral, simetris wajah, temporomandibular joint, dan konjungtiva palpebra. Saat melakukan pemeriksaan ekstraoral, perlu diperhatikan adanya perubahan warna, tekstur, pembengkakan maupun kelainan. Cara pemeriksaan kelenjar limfe. Pemeriksaan kelenjar limfe dilakukan dengan cara mempalpasi di bagian kelenjar limfe submental. Berikut adalah gambaran keadaan kelenjar limfe submental dalam kondisi normal dan tidak normal. Selanjutnya, operator melakukan palpasi pada kelenjar limfe submandibula. Berikut adalah gambaran kelenjar limfe submandibula dalam keadaan normal dan tidak normal. Selanjutnya, operator mempalpasi kelenjar limfe preaurikular. Berikut adalah gambaran kelenjar limfe preaurikular dalam keadaan normal dan tidak normal. Selanjutnya, operator melakukan palpasi pada kelenjar limfe postaurikular. Berikut adalah gambaran kelenjar limfe postaurikular dalam keadaan normal dan tidak normal. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan bibir. Pemeriksaan bibir meliputi pengamatan terhadap perubahan warna, tekstur, pembengkakan,
kelainan atau lesi. Berikut adalah beberapa contoh kondisi bibir dalam keadaan normal dan tidak normal. Pada contoh ini, dapat kita lihat bahwa bibir mengalami perubahan warna dan juga tekstur. Selanjutnya, pemeriksaan simetris wajah. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesimetrisan dan bentuk wajah yang merupakan aspek penting dalam diagnosis. Selanjutnya, pemeriksaan temporomandibular joint. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai fungsi sendi, mendeteksi adanya ketidaknormalan, dan juga mendiagnosis adanya kelainan pada TMJ. Kelainan yang dapat dijumpai seperti adanya clicking, krepitasi, telinga berdenging, dan adanya rasa sakit. Selanjutnya, pemeriksaan konjungtiva palpebra. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan adanya kelainan sistemik yang dialami oleh pasien. Berikut adalah konjungtiva pada keadaan sehat dan tidak sehat. Selanjutnya, pemeriksaan intraoral. Terdiri dari pemeriksaan 1. Kebersihan gigi dan mulut. 2. Gigi geligi. 3. Gingiva. 4. Mukosa bukal. 5. Mukosa labial. 6. Palatum durum. 7. Palatum molar. 8. Lidah. Dan 9. Dasar mulut. Pemeriksaan kebersihan gigi dan mulut. Berikut adalah contoh gambaran kebersihan gigi dan mulut yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, pemeriksaan gigi geligi. Berikut adalah contoh gigi yang sehat tanpa adanya karies dan gigi yang tidak sehat dengan adanya karies. Selanjutnya, pemeriksaan gingiva. Umumnya, gingiva yang sehat berwarna merah muda atau coral pink dengan tekstur yang halus dan terdapat stippling, dan ukuran pada gingiva tidak membesar secara abnormal. Selanjutnya, pemeriksaan mukosa bukal. Pemeriksaan mukosa bukal bertujuan untuk mendeteksi adanya kelainan ataupun perubahan abnormal pada mukosa yang dapat menunjukkan kondisi patologis seperti infeksi, peradangan, ataupun neoplasma. Selanjutnya, pemeriksaan mukosa labial. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa adanya lesi ataupun perubahan warna pada mukosa labial. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara inspeksi visual dan juga palpasi. Berikut contoh mukosa labial dalam keadaan sehat dan tidak sehat. Selanjutnya, pemeriksaan palatum durum. Berikut adalah contoh dari palatum durum dalam keadaan normal dan tidak normal. Berikutnya adalah pemeriksaan palatum molar. Pemeriksaan palatum durum dan mole bertujuan untuk menilai berbagai kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan jaringan di area langit-langit mulut. Selanjutnya, pemeriksaan lidah. Pemeriksaan ini dapat menunjukkan adanya kelainan pada lidah seperti pembengkakan, perubahan bentuk yang signifikan, dan juga adanya rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien. Yang terakhir adalah pemeriksaan dasar mulut. Kelainan pada dasar mulut dapat mencakup berbagai kondisi seperti infeksius, inflamasi maupun neoplastik. Tahap 5, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk mendukung penegakan diagnosis. Pemeriksaan yang dapat dilakukan apabila diperlukan antara lain 1. Biopsi, 2. Pemeriksaan patologi, 3. Pemeriksaan darah lengkap, dan yang terakhir pemeriksaan radiografi. Naik bentor ke Tanah Deli, singgah sebentar ke Pasar Pagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Nantikan video-video dari kami. Demikianlah video pembelajaran kali ini tentang oral diagnosis. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami oleh kita semua. Nantikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.